Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Miris. Menginap di satu kampung yang mukanya berubah menjadi celeng. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Kejadian ini terjadi di tahun 2014, tepatnya beberapa hari setelah Hari Raya Idul Adha. Sebut saja namanya adalah Rama. Rama adalah seorang pemuda asal Karanganyar, Jawa Tengah. Ia mempunyai teman bernama Sandy. Mereka saling kenal. Bermula dari suatu proyek di Malinau, Kalimantan Utara. Ketika ada pemekaran wilayah ketika itu, di Malinau ini, Rama juga punya teman lagi yang terbilang lebih dekat. Selain Sandy, ada satu lagi yaitu si Andre. Dia berasal dari Rembang. Karena sistem pekerjaan berdasar kontrak, Rama dan Andre datang terlebih dahulu. Sementara Sandy datang selang 2 atau 3 mingguan setelahnya. Hampir setengah tahun, suka dan duka mereka lewati bersama. Kebetulan juga mereka bertiga tinggalnya satu mes, sebagaimana para perantau pada umumnya. Rasa senasib sepenanggungan membuat mereka sudah selayaknya saudara. Karena kontrak Rama dan Andre telah habis, maka mereka berdua berkesempatan tilik kampung. Meski sebenarnya ada tawaran untuk kembali terbuka lebar, namun mereka sepakat untuk tidak balik lagi. Selang 2 atau 3 minggu kemudian, Sandy pun menyusul pulang karena selesai juga kontraknya. Karena sudah janji sebelumnya, ketika pulang Sandy mampir dulu di rumah Rama. Setelah 2 atau 3 hari di rumah Rama, mereka berencana ke rumah Andre dengan berboncengan motor. Rama dan Sandy dari Solo menyusuri jalanan lenggang, bertepikan hutan menuju Rembang. Rama dan Sandy sama sekali tidak paham daerah itu. Dan saat mereka memasuki hutan, terasa tintrim dan nampak temaram. Karena tingginya pohon-pohon jati 5 pelukan orang dewasa. Ditambah lagi jalanan aspal asal jadi selebar badan truk. Berkelok-kelok menghindari bukit-bukit pada mengeluar. Menghindari bukit-bukit padas mengular. Khas hutan jati. Sepanjang 5 km mereka lalui. Tidak ada rumah. Rama teringat waktu masih kecil. Ia diajak oleh orang tuanya ke desa Randu Blatung. 2 km hutan jati perawan. Rumah yang Rama temui hanya rumah panggung khas polisi hutan. Yang lain sama sekali tidak ada. Keadaan yang Rama lewati hampir sama persis. Untunglah Rama dan Sandy sudah sempat mampir makan bakso. Jadi mereka tidak terlalu kelaparan. Walau perut sudah keluarkan status siaga merah. Kok nggak sampai-sampai ya? Keluh Sandy pada Rama, sembari merasakan penat di pantat sejak pagi. Tenang, sebentar lagi juga sampai kok. Apa jangan-jangan petunjuknya salah, Ram? Serunya agak dongkol. Enggak lah ini benar kok arahnya ke sini. Tambah Rama memberi penegasan. Sandy nampak tidak puas dengan jawaban itu, tapi dia membantah. Suasana terasa hening dan tintrim. Ram, kamu gak ngerasa keadaan kok terasa semakin mistis ya sejak kita masuk belok dari pertigaan pos polisi hutan tadi? Ujarnya memecah kesunyian. Perasaanku rasanya gak karuan sejak masuk melintasi portal tadi. Maksudmu, pertigaan yang ada palang pemeriksaan dan ada polisi tidurnya itu?
Tanya Rama memastikan. Iya Ram, benar, sahutnya. Memang sepertinya dikasih palang, supaya truk yang tidak izin tidak boleh masuk, kata Rama beralasan, agar tidak terpancing perasaan mistis. Meski Rama sendiri merasakan hal seperti itu. Coba Ram, kamu nalar saja. Masa 10 km tidak ada rumah sama sekali? Hutan terus, pohon jatinya besar-besar, gak lazim ada di Jawa. Kok kayak ada di Malino wae? Setauku paling 1-2 yang besar-besar, tapi ini banyak yang besar-besar Ram. Komentar Sandy penasaran, tapi Rama tidak mau mengiyakan si Sandy, meski akalnya merasakan ketidaknalarannya. Ya wajar saja Sen, kita masuk hutan lindung, hutan larangan, sehingga hutannya pasti perawan, tidak pernah dijamah orang. Sudah, jangan berpikir aneh-aneh, yang penting sampai, tegas si Rama. Kata hutan larangan malah menggeletik pikiran. Jangan-jangan hutan larangan itu maksudnya orang tidak boleh ke situ, karena tempat itu sudah dihuni sebangsa jin dan makhluk halus lainnya untuk tetap hidup damai, seiring dengan perluasan lahan huni dan lahan usaha manusia, seperti pertanian dan juga lain-lain. Mengingat itu Rama malah menjadi bergidik. Enggak, pergi-pergi. Batinnya mengusir ketakutannya. Ram, sepertinya kita sudah masuk area perkampungan. Itu lihat, ada ladang dan sawah. Seru si Sandy menunjuk arah depan. Memang terasa mereka sudah keluar hutan. Pohon-pohon tidak lagi banyak. Bahkan di sisi yang lain, Rama sudah melihat hamparan persawahan yang subur. Selang beberapa waktu mereka sudah memasuki perkampungan. Matahari memang sudah turun mendekati peraduannya. Hari telah mendekati petang. Beberapa penduduk menyempatkan keluar rumah, menyalakan uplik untuk penerangan luar. Rumah-rumah yang ada sangat sederhana. Profil rumah pedesaan, rumah gebyok rumah papan untuk rumah utama, dan kapitan gelang kulit jati untuk bagian belakang. Tampak teratur, rapi dan bersih. Rama kemudian mendekati seorang bapak yang kebetulan melintas. Selamat sore Pak. Maaf Pak, ke Gunung Rembang masih jauh apa tidak ya Pak? Tanya si Rama. Bapak itu kelihatan bingung. Bapak malah tidak tahu. Bapak pernah meninggalkan kampung ini. Tanya saja sama Ki Ageng. Maaf, saya duluan ya. Rumah Ki Ageng ada di sana. Itu yang paling besar, yang ada pendapanya. Sambil menunjuk arah ke rumah Ki Ageng, dengan jempolnya khas orang Jawa. Sebutan Ki Ageng membuat Rama dan Sandy penasaran. Sepertinya desa ini terisolir ya Ram. Sampai sebutannya masih menggunakan istilah lama, seperti zaman Kesultanan Jawa zaman dulu. Komentar si Sandy. Ya, mungkin mereka masih terikat tradisi, seperti suku Baduy di Banten, atau mirip orang Samin di Kelapa Dur. Imbu si Rama. Segera mereka pun bertanya. Kulonwun, kulonwun, seru Rama dalam bahasa Jawa, yang artinya permisi. Mangga nak. Seorang laki-laki tua gagah muncul dari dalam rumah sambil tersenyum. Tumben ada tamu dari kota, sudi mampir ke rumah saya. Mangga, silakan Pinara, ucap lelaki itu. Terima kasih banyak Ki, sahut mereka berdua. Ada apa malam-malam kesini?
Tanya Ki Ageng. Begini Ki, kami dari Solo mau ke Tegal Dowo. Gunem, menurut petunjuk teman kami, jalur kami sudah benar. Tapi kok kami tidak sampai-sampai? Mungkin Ki Ageng bisa menunjukkan jalan kepada kami. Jawab Rama menjelaskan, sekaligus bertanya. Sebenarnya Tegal Dowo sudah dekat, tapi ini sudah malam. Kalian berdua masih harus melewati satu bagian hutan lagi. Saya khawatir kalian akan tersesat, terus malah tidak bisa sampai ke tujuan. Ucap Ki Ageng. Tapi Ki, kami malam ini harus sampai. Sudah kadung janji dengan teman kami Ki, kata si Sandy. Iya Ki, kami harus sampai malam ini, imbus si Rama. Tapi Aki tidak yakin kalau malam ini kalian bisa sampai. Hutan ini masih perawan, yang lewat saja harus izin berhutani. Kalian lihat kan pohon-pohon besar itu? Saya yang sudah tinggal lama di sini menyarankan kalian untuk tinggal menginap di sini. Terlalu berbahaya. Masih banyak juga binatang liar yang berkeliaran di malam hari. Menginap saja di sini. Di sini terbuka untuk kalian berdua, kata Ki Ageng, mendesak mereka berdua untuk tinggal menginap di situ. Dalam keadaan bimbang, mereka berdua berembuk, tinggal atau tidak. Akhirnya mereka mengambil kesepakatan untuk tinggal. Namun Rama lebih senang lanjut saja. Tapi si Sandy sudah kecapean selama perjalanan. Ia beralasan, toh besok akan sampai juga ke Tegal Dowo. Pagi-pagi kalau perlu sudah harus berangkat. Bagaimana? Kalian jadi menginap? Tanya Ki Ageng. Mohon maaf Ki. Akhirnya kami terpaksa merepotkan barang semalam. Kalau boleh malam ini kami menginap ya Ki, jawab si Sandy. Baiklah kalau begitu, kita makan dulu ya. Kalian belum makan malam kan? Ajak Ki Ageng sambil tersenyum. Iya Ki, kami belum makan. Sandy malu-malu. Tapi di sini adanya hanya singkong rebus. Maklum, petani punyanya ya cuma hasil bumi, jawab Ki Ageng. Tidak apa-apa Ki, kami malah senang makan dari hasil ladang sendiri, tidak perlu beli. Rama menimpali. Sebentar, tunggu. Nyi, tolong sediakan singkong rebus yang tadi kita rebus ya. Tamu kita perlu untuk makan malam, seru Ki Ageng kepada istrinya. Baik Ki, ini sudah saya siapkan. Terdengar suara merdu dan bening dari dalam rumah. Keluarlah perempuan parubaya, masih tampak guratan kecantikan dalam dirinya. Dari warna kulitnya yang langsat itu, Rama hampir yakin Nyi Ageng dari kalangan ningrat. Nyi Ageng tersenyum melihat mereka. Ini hasil kebun samping. Semuanya alami. Tidak pakai pupuk buatan pabrik. Silakan dinikmati. Mumpung masih hangat. Ki Ageng menawarkan singkong rebus itu. Suasana di sini nyaman ya Ki. Aman, tentram, damai. Yang ada hanya suara jangkrik, ujar Rama sambil merasakan hangatnya singkong rebus dan juga secangkir kopi hangat. Ya begitulah kalau tinggal di desa, masih sejuk, tenang dan damai, jawab Ki Ageng. Tapi kok gak ada yang keluar rumah ya Ki? Duduk-duduk atau sekedar ngobrol, dan juga tidak ada suara radio atau TV. Tanya si Sandy menyelidik.
Memang ia merasakan dari tadi, rasanya sepi-sepi saja. Tidak seperti layaknya duku modern. Anak berlari-larian, atau sekedar jalan-jalan. Bahkan nonton TV tidak ada. Ini agak membingungkan. Di sini memang tidak ada TV, radio atau hiburan yang lain. Paling adanya wayang. Itu pun yang nanggap orang lain. Kalau hari biasa ya begini, sepi dan sunyi. Ki Ageng menanggapi pertanyaan si Sandy. Dari tadi saya juga tidak melihat ada listrik ya Ki. Setauku hampir 80% Jawa sudah ada aliran listrik. Tapi di sini kok tidak ada ya Ki? Memang begitulah masyarakat kami. Ki Ageng menjelaskan. Kami memiliki aturan dan juga budaya sendiri yang wajib ditaati. Kalau kita mau selamat, kata selamat yang keluar dari mulut Ki Ageng membuat Rama agak bergidik. Sepertinya kampung ini punya rahasia sendiri, aturan sendiri yang harus ditaati. Di kampung ini ada ketentuan. Kalau di tengah malam, seluruh kampung harus gelap gulita. Semua lampu harus mati. Dan tidak boleh ada tamu. Makanya tadi penduduk kampung menyarankan kalian untuk menghubungi saya. Karena hanya saya yang boleh memutuskan tamu untuk boleh datang atau tidak. Berhubung kalian tersesat dan sudah malam, justru saya yang meminta kalian tinggal. Sebab di luar kampung ini, saya tidak bisa menjamin keselamatan kalian. Ungkap Ki Ageng penuh misteri. Karena kalian bukan penduduk asli dari sini, maka kalian saya akan beri tempat khusus. Sebab juga kalau kalian berada bersama kami, keselamatan kalian dapat saya jamin. Tambahnya semakin misterius. Rama dan Sandy semakin bertambah takut. Oleh karena itu, kalian nanti tinggal di atas sana. Ki Ageng menunjuk ke atas. Rama dan Sandy kaget setengah mati. Karena mereka akan tinggal di puncak Joglo Pendapa, atau orang Jawa sering menyebut Penungun. Jangan khawatir, nanti kalian saya sediakan tangga. Di atas juga sudah bersih, sudah ada kasur. Tadi mata batin saya sudah merasakan bakal ada tamu. Jadi saya sudah membersihkannya. Ucapnya menepis kekhawatiran si Rama. Nanti apapun yang terjadi di bawah sini, kalian jangan takut ataupun khawatir, dan jangan berteriak ataupun menangis. Kalian diam saja. Dan saran saya yang terakhir, nanti waktu mau tidur, tolong tangganya ditarik saja ke atas, dan tutup lubang pintu masuk. Loh, memangnya ada apa Ki? Kok sepertinya misterius sekali? Tanya Rama penasaran. Tidak apa-apa, pokoknya tenang dan lihat sendiri. Kalian bisa lihat dari sela-sela papan di atas. Kalian juga bisa lihat luar lewat sela-sela genting Penungun itu. Pokoknya ini sangat istimewa untuk kalian berdua dan bisa dijadikan pengalaman hidup kalian. Yang penting, ikuti nasihat saya. Saya sebagai kepala dusun mengizinkan kalian berdua untuk melihat keistimewaan di kampung kami. Kalian paham? Tegas Ki Ageng penuh penekanan. Baik Ki, kami paham. Kami akan lakukan nasihat Ki Ageng, jawab mereka berdua. Nah, sekarang sudah waktunya untuk kalian naik ke atas. Lampu akan segera saya matikan. Ingat, apapun yang terjadi, kalian jangan takut.
Rekam baik-baik. Jadikan suatu pengalaman berharga. Segera Ki Ageng mengambil tangga bambu dan mempersilahkan mereka naik ke penuhun. Ki Ageng membantu membawakan uplik untuk penerangan mereka sementara. Nanti kalau saya mematikan lampu pendapa, uplik ini dimatikan ya. Perintah Ki Ageng. Ki Ageng telah turun. Tangga pun juga sudah Rama tarik, dan Sandy menutup papan kayu tempat mereka masuk tadi. Beberapa waktu kemudian, Rama melihat beberapa orang keluar rumah. Mereka mulai mematikan uplik. Demikian juga Ki Ageng mematikan uplik pendapa. "Ram," bisik si Sandy. "Matikan upliknya, Ram." Rama pun beringsut mendekati uplik, lalu meniupnya. Gelap gulita, tapi matanya mulai terbiasa. Ditambah lagi ada sinar rembulan menembus di sela-sela genting penuhun. Rama mulai terbiasa melihat pendapa dari pantulan sinar rembulan yang purnama itu. Aku baru tahu kalau malam ini adalah purnama penuh. Dari kejauhan, Rama mendengar gendingan mengalun dengan merdu, seolah-olah ada orang punya gawe atau punya hajatan. Sadu, menyentuh, mengingatkan Rama pada mendiang kakeknya, yang setiap malam mengeloni radio untuk mendengarkan wayang. Rasanya bulu kuduk meremang, berdiri merinding. Sepertinya jiwanya merasakan sebuah fenomena lain yang tidak lazim. Ada hawa mistis yang merebak di hatinya. Seiring dengan angin malam yang menusuk kulitnya, khas hawa hutan jati yang masih perawan, beriring bau bunga jati yang mulai berjatuhan, diterpa angin malam, sangat khas dan tidak terlupakan. Demikian juga dengan perasaan Sandy. Dia lebih lagi bercampur aduk antara takut, khawatir, merinding, dan juga tertekan. Ia merasakan bahwa dirinya merasa di alam lain yang penuh dengan misteri. Tapi semua itu dengan tekan, dengan kesah, dan juga tarikan nafas yang berkali-kali dia lakukan. Setiap kali ia menarik nafas, terasa bergemuruh di telinganya, seakan turut merasakan gejolak batinnya. Dalam kilasan bulan purnama yang kian sempurna terangnya, menunjukkan bahwa waktu hampir tengah malam, Rama melihat Ki Ageng keluar rumah bersama Nyi Ageng. Meski agak remang temaram, Rama melihat jelas dalam sorotan cahaya rembulan. Rama melihat juga para penduduk kampung mulai keluar rumah bersama istri dan anak-anak mereka. Mereka berkumpul di tanah lapang yang tidak jauh dari pendapa. Gening Jawa berkumandang semakin jelas, meski tidak jelas dari mana asalnya. Sanubarinya terasa teriris, seiring dengan alunan rembab yang mengalun agak meninggi. Terdengar lolongan anjing liar, bersahut-sahutan menambah alunan mistik. Terasa mendera siapapun yang mungkin mendengarnya. Rama mengira Sandy merasakan hal yang sama seperti yang ia rasakan. Memang sedari tadi naik ke penuhun, ia terdiam 1000 bahasa. Tiba-tiba entah dari mana datangnya, kabut tipis mulai melingkupi lapangan tempat Ki Ageng dan penduduk berkumpul. Dan atas pimpinan Ki Ageng, semua orang duduk bersimpuh menundukkan kepala. Dengan pelan tapi pasti, terjadi perubahan pada gerak tubuh mereka, termasuk Ki Ageng. Rama tidak dapat melihat jadi apa mereka dalam perubahan itu. Terasa semua sarafnya menegang, karena takut sekaligus takjub. Sandy yang ikut memperhatikan, mulai pelan-pelan menempel di sebelah si Rama. Terasa tubuhnya penuh keringat dingin. Meski Rama takut perubahan itu, tetapi proses itu tetap Rama perhatikan dengan seksama. Kini kabut tipis itu
mulai bergerak dari saf ke saf, dari depan ke belakang, meliuk dan melingkupi semua orang. Mata hati Rama seakan dibukakan atas semua fenomena itu. Astagfirullahalazim, ya Tuhan, mereka semua menjadi celeng, seru Rama dalam hati. Ya, mereka berubah wujud menjadi babi hutan, dan yang terdepan tentu Ki Ageng, berubah menjadi celeng yang hampir sebesar sapi. Sedangkan penduduk desa yang lainnya berubah masih pada ukuran celeng pada umumnya. Kini ratusan celeng itu mulai berkeliaran di sekitar kampung. Kemudian mereka bergerak dalam beberapa kelompok menuju ke lain-lain tempat. Mungkin mereka mencari makan atau apalah di dalam hutan. Dan Rama menggigil gemetar melihat keanehan tersebut. Sen, bisik si Rama. Kamu lihat kan tadi? Tanya Rama dengan gemetar. Ia menyeka pelunya, yang mulai sebesar butiran jagung. Iya Ram, aku melihatnya, sahut si Sandy. Sen, rasanya aku mau pingsan, Sen. Tahan dulu, jangan pingsan dulu. Ini sudah tengah malam. Paling jam 4 pagi sudah normal kok. Hibur si Sandy. Tiba-tiba satu rombongan celeng mendekat ke pendapa, bersaut-sautan, seolah memberi komando. Rama mulai resah. Suara itu kelihatan amarah. Kepala yang bersiung itu mendengus ke sana kemari. Mungkin mereka membaui manusia yang mengancam jiwa mereka. Nampaknya ada beberapa celeng yang tahu mereka ada di Penuhun. Mereka mulai menabrak berulang-ulang, hendak merobohkan 4 pilar joglo tempat mereka bersembunyi. Joglo terasa bergetar dengan hebat, dan kami pun mulai panik. Tapi kami mencoba untuk terus berdiam diri. Ram, kalau kita mati di sini bagaimana, Ram? Matilah aku, seru Sandy menahan tangis. Pasrah saja, Sen. Baca ayat apa saja yang kamu ingat. Mintalah perlindungan kepada Gusti Allah. Nasihat Rama dengan suara bergetar juga, karena menahan ketakutan. Rama sebenarnya juga was-was. Rasanya menyesakan di dada, seiring pendapa yang terus bergoyang kian hebat. Dalam keadaan kritis itu, muncullah Ki Ageng yang sudah menjelma menjadi celeng raksasa. Ia menabrak semua celeng yang brutal itu. Tidak tertandingi kiprah Ki Ageng. Semua kocar-kacir dibuatnya, dan tidak ada satupun yang berani mendekat, apalagi melawan. Mereka tunduk kepada Ki Ageng. Mereka segera berlalu dengan suara parau dan tertunduk dengan pilu. Nampak dari tubuh Ki Ageng keluar asap tipis yang berbau harum bunga melati, berpadu dengan cendana. Asap itu terus naik menembus atap papan tempat Rama dan Sandy bersembunyi. Asap itu menghipnotis mereka. Rama melihat pendapa itu tidak lagi sebuah rumah joglo, tetapi sebuah pohon yang besar, menyerupai beringin. Dan Rama berada di puncak yang tertopang ranting-ranting. Rama mulai takut dan berteriak sekencang-kencangnya. Juga Sandy yang berteriak ketakutan. Dalam ketakutan itu, Rama pun limbung tidak sadar diri. Rama pun sudah tidak tahu lagi nasib si Sandy. Yang ada cuma gelap, gelap dan gelap, dan semakin bertambah pekat. Rama merasa dikejar-kejar celeng besar. Rama berlari, terus berlari, sampailah di tepi jurang. Lalu Rama berteriak sekuat-kuatnya. Tolong, tolong, tolong. Celeng itu tidak peduli.
Rama kini diterjang sampai masuk ke jurang. Rama menggapai semua yang ada di sekitarnya. Dan akhirnya, buah! Mas, seseorang menggoyang-goyangkan tubuhnya. Hidungnya membaui minyak kayu putih. Rama agak panik. Mas, sadar mas, sadar. Rama membuka matanya, mencoba menguasai keadaan. Selain minyak wangi, Rama mencium aroma menyan madu. Rama melihat di sudut ruang ada kepulan asap api arang yang membumbung meninggi. Rama pun mencoba duduk. Seorang lelaki yang sudah ubanan, yang ditaksir berusia 70 tahunan, dengan ikat wulung di kepalanya. Ia mendekati Rama. Minum dulu air putih ini, nak, agar cepat pulih kesadaranmu. Mbah jamin 30 menit lagi pasti seger lagi. Dan benar saja, 30 menit kemudian, Rama pun sudah segar. Rama melihat ada beberapa polisi hutan yang mendampinginya. Sudah segar, mas? Tanyanya dengan sopan. Iya, pak. Sudah. Tapi perasaan saya masih kacau. Maaf ya, Pak. Teman saya ada di mana? Tanya Rama khawatir. Tidak apa-apa, Mas. Dia seperti Mas juga. Dia sepertinya agak shock rupanya. Tapi 30 menit lagi pasti pulih. Apalagi Mbah Narto sudah turun tangan. Kata Polut itu. Rama baru tahu. Rupanya lelaki tua tadi bernama Mbah Narto. Dari perkataan polisi tadi, berkesan kalau Mbah Narto seorang paranormal. Di sini sudah hafal, Mas. Kalau ada begituan, Mbah Narto yang jadi pakarnya. Polisi itu menambahkan. Maksudnya begituan apa, Pak? Tanya Rama mengejar Pak Polisi. Nanti saja, Mas. Biar dijelaskan sama Mbah Narto saja. Beliau yang lebih tahu. Tugas Polut itu. Setelah makan pagi dan minum teh yang disediakan oleh polisi hutan, yang tentu menu seadanya, maklum mereka ternyata sudah berada di rumah jaga polisi hutan. Rumah jaga itu berupa rumah panggung, tempat aparat ini menyiapkan dari patroli atau pelepas lelah saat mereka pulang patroli. Mari duduk di sini, nak. Ngobrol-ngobrol sama Simba. Mbah Narto mempersilahkan mereka duduk di pojok teras sambil menikmati udara pagi hari. Sebenarnya anak berdua ini dari mana? Dan kalian mau kemana? Kok sampai nyasar kemari? Tanya Mbah Narto dengan kalem. Sandy yang sejak tadi hanya diam, mulai angkat bicara. Kami berdua dari Solo, Mbah. Hendak ke rumah teman kami di Tegaldowo. Tetapi setelah belok pos jaga yang berpalang ke arah sumber, rasanya kok tidak sampai-sampai. Sebenarnya kami pun sudah curiga. Perasaan kami sudah tidak nyaman. Tapi berhubung sudah gelap, kami menginap di rumah Ki Ageng. Oh, begitu ceritanya. Kata Mbah Narto manggut-manggut sambil tersenyum. Nampak lelaki tua ini tidak heran. Kemudian ia menambahkan. Sebenarnya hutan setelah pos jaga itu memang hutan lindung, atau masyarakat mengatakan hutan larangan. Tidak ada seorang pun yang berani lewat di atas pukul 5. Polisi hutan selepas jam 5 sore lebih banyak ngepos di sini. Beliau menghela nafas meneruskan.
Dini hari menjelang pagi sekitar pukul 3 pagi, seorang anggota pos yang piket jaga mendengar jeritan dan juga ketakutan dari dalam hutan. Dia yakin jeritan itu pasti manusia, walaupun lama-lama terdengar. Dia lalu membangunkan komandan peleton. Komandan pun memerintahkan 2 orang untuk menjemput Mbah. Ya, rumah Mbah memang tidak jauh dari tempat ini, paling 500 meter. Secara spiritual, Mbah hafal daerah sini. Beliau terdiam sejenak, lalu menjerupus seteguk kopinya, dan lalu melanjutkan. Pak Komandan tidak mau ambil resiko, karena hal yang sama pernah terjadi sekian tahun silam. Semua personil bersiaga dan merambah hutan, menerobos jalur. Kami tahu kemana harus mencari, jadi tidak butuh waktu lama. Cuma yang ditakutkan adalah gerombolan celeng yang berjumlah cukup banyak. Tapi Mbah tahu kalau lokasi itu adalah kerajaan siluman celeng, kata Mbah Narto bergetar. Lewat kontak batin, Mbah meminta Ki Ageng penguasa kerajaan siluman supaya bisa mengendalikan anak-anaknya. Ki Ageng juga meminta jaminan tidak boleh satupun anak buahnya ada yang terluka, karena mereka hanya mendengar perintah dari Ki Ageng. Celeng itu tetap celeng, nalurinya juga celeng. Oleh karena itu, hanya kontak dengan Ki Ageng, maka celeng-celeng itu bisa dikendalikan. Celeng-celeng itu sesungguhnya makhluk halus yang pada waktu tertentu akan menjadi celeng untuk bisa menembus dunia manusia. Hanya Ki Ageng yang 100% nalarnya manusia, meski tubuhnya celeng pada waktu tertentu, atau kala ia mau menemui manusia. Kami menemukan kalian tersangkut di pohon beringin. Kami temukan kalian berteriak, mengigau, meronta-ronta ketakutan, lalu kalian pingsan. Untunglah polhut kita ini membawa berbagai kelengkapan untuk berjaga-jaga. Kami pun berhasil membawa kalian. Tapi maaf, motor kalian baru nanti siang kita upayakan untuk bisa dibawa ke sini. Mbah minta kalian ikut, jangan takut. Mbah nanti akan ikut menyertai, ujar Mbah Narto. Siang itu tampak serombongan kecil bergerak menyusuri jalan setapak, menembus hutan itu. Rama dan Sandy sebenarnya sangat was-was. Tapi sebagaimana janji Mbah Narto, Rama yakin kalau lelaki tua ini mampu mengatasi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Mereka pun tiba di suatu tempat, agak lapang di tengah ribunan pepohonan. Ada satu pohon yang menakjubkan di lapangan kecil seluas 2 kali lapangan voli. Menurut taksiranku, sebesar 8 pelukan orang dewasa. Dan di pojok lapangan itu terparkir manis sepeda motor Sandy. Sandy geleng-geleng kepala. Bagaimana aku bisa naik motor sampai sini? Jalan rata saja tidak ada. Ujar Sandy keheranan, sekaligus kebingungan. Ia segera bergerak mendekati motor itu, tetapi segera dicegah oleh Mbah Narto. Tunggu dulu, nak, seru Mbah Narto tegas melarang. Kita mohon izin dulu dengan Ki Ageng. Percaya tidak percaya, daerah ini adalah kekuasaannya. Mbah mohon bapak-bapak tunggu di sini dulu, ucapnya kepada polisi hutan itu. Mbah dengan anak berdua akan mohon izin dulu.
Banarta memberi kode kepada mereka berdua untuk mengikutinya. Pada jarak 5 meter dari pohon besar, kami segera berhenti, langsung duduk bersila. Banarta menyilangkan tangannya di dada sedekap, sambil komat kamit. Tiba-tiba entah dari mana, tampak bayang-bayang Ki Ageng berdiri di bawah pohon itu. Anakku berdua, aku mengizinkan kalian mengambil motor itu. Tapi ingat, jangan merusak apapun di daerah kekuasaanku, kata Ki Ageng berbisik di telinga Rama, seiring dengan terpaan angin sepoi-sepoi. Ingatlah bahwa pengalaman itu sangat berarti dan mengandung pengertian. Meski kamu dan aku berbeda alam, tapi masing-masing perlu tempat untuk hidup. Katakan kepada semua orang bahwa aku dan kaumku tidak mau diusik. Kamu berdua menjadi dutaku untuk menjaganya, agar kaumku dan manusia dapat hidup dengan nyaman dan damai di tempat masing-masing. Camkan itu manusia. Perlahan bayangan itu mulai hilang dan lenyap, seiring dengan menghilangnya kabut tipis di bawah pohon itu. Seiring dengan menghilangnya kabut tipis di bawah pohon itu, mereka terpaksa memikul bergantian, membawa motor ke pos polisi hutan. Meski sangat lelah, tapi pelajaran yang didapat amatlah sangat besar. Rama berjanji secara pribadi berkomitmen untuk ikut terlibat dalam melestarikan hutan. Bukan semata-mata karena pengalaman mistis itu, tetapi juga karena kesadaran pentingnya hutan sebagai paru-paru lingkungan hidup. Masih terdengar di telingaku, camkan, camkan, camkan. Seiring langkah kami meninggalkan tempat itu, Rama berdoa memohon petunjuk Sang Kuasa. Kiranya pengalaman itu berarti baginya untuk membangun hidup di kemudian hari. Bagaimanapun, semua makhluk mempunyai tempat untuk hidup dengan damai. Dan cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini bisa memberikan kita pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.